Yo, what's up? Kembali lagi bersama kita, Vanessa. Hari Waktunya OMG. obrolan milenial. Gen Z. Yes. Hari ini suasana berbeda lagi. Yang aneh ya, aneh sih. baru. Baru. Ijo-ijo. Backgroundnya kita pakai hijau juga. Kita menyerupai tumbuhan. Menyerupai monyet. Tebak aja ini di mana. Kalau kalian bisa nebak, tulis di komentar. Kita kasih hadiah. Baca Wah, hadiah-hadiahan. Ini tadi pesen makan. Vanessa belum makan, jadi kita sekalian kebetulan udah makan dan aku tuh ngeliat sana ada wedang uwu dan ngerti nggak? Ini loh, wedang uwu panas di wadah ini panas guys. Jadi dicekel ini panas. Lalu dikasih gula batu. Literally batu. Nah, ini udah piye? Gak tahu bisa diminum apa enggak. Terus ini gue nemu sedotan. Nah, istilah nemu sedotan, kalau nggak ada sedotan ini kayak apa? Gak tahu nggak jadi minum. Jangan episode ke depan juga belum diminum. Soalnya hangat ini. Aduh, wis. Oke. Mungkin karena males kora-kora paling. Tahu nggak kora-kora? Tahu. Ini cuci. Cuci apa? Ya cuci. Tadi Vanessa itu gini. Aku ngomong ijenan, dia tuh nggak tahu guys ijenan tuh nggak tahu. Terus dia bilang apa? Ijenan tuh sendirian maksudnya. Karena aku tanya, kamu sama siapa? Tak pikir ijenan. Apa ijenan itu? Ijenan tuh sendirian. Walah, kawa ijen, berarti ya kawa sendirian di situ. Iya, kawanya sendiri, nggak ada temennya. Walah. Janji, mungkin bahasa Jawanya kurang jauh mainnya ya. Ijensi sendirian, gak ada temen. Iya lagi. Aduh. Apa ya? Kemarin kita di episode sebelumnya itu lumayan. Aku upload di Reels itu banyak yang komen sih yang tentang yang bukan mensrea sih. Politik ya. Iya, kayak ada yang komen-komen juga dan malah dia ngide apa? Ya apa kalau kita bikin podcast juga bapak bahas politik. Keberatan sih. Waduh. Tapi oke sih, cuman mungkin bisa next dibikin spesial Gen Z Talk gitu kali ya. Koko dan para Gen Z. Tapi medeni ya loh. Maksudnya loh ya nggak harus politik dong. Ya setuju sih kalau itu. Cuman kayak dia ngomong kayak, aku tuh langsung mikirnya ke orang-orang, tau nggak sih guys? Kalian aku pernah nonton sing deh reels TikTok itu sing apa? Itu loh. Beberapa orang itu bahas kayak gitu-gitu, terus dia itu kayak diancam, dikirimin ya mati lah, apalah. Iya. Ada yang gitu. Jadi doxing. Iya, doxing ya namanya. Ya doxing kayak gitu kan, jadi nakut kan ya. Doxing. Buat ala Indonesia. Kita yang aman-aman aja deh. Indonesia nih bagus banget, my favorite country. Ya, jadi kita hari ini jangan bahas Indonesia ya, kita bahas. Coba di luar Indonesia. Apa? Korea aja. Annyeonghaseyo vibes. Kenapa nih sama Korea nih? Menurut Koko. Aslinya Korea itu kayak Jawa nggak sih? Ngomong-ngomongin kan mirip tuh. Opo yo? Mangan sih yo. Arasoyo. Soalnya dulu ada temanku tuh bikin drama-drama apa sih? Parodi. Itu bahasa Jawa dikoreain sebelum viralnya TikTok. Gitu. Iya, tahu kayak apa? Vines apa ya? Termasuk itu. Kan kamu yang kenal mungkin Kotaepen ya. Nah, itu dia namanya Banseo. Seo. Obane seo. Iya. Gitu. Jadi namanya Banseo. Kan jadi Banseo. Kayak nama Korea beneran Banso. Gen Z itu kalau kita lihat ya kok enggak sih, kayak K-Wave itu Korea itu semua kalangan kayaknya iya deh, gak pernah mati di kalangan manapun deh kayaknya. Even kayak AI pun ya juga pasti ya tahu Korea. Iya. Fotonya kayaknya gini toh. Sarangnya. Gini kayak. Kalau kita dulu minta duit. Yang kecil ada yang gede. Oh iya gede. Depends on the heart. Sarangnya
macem-macem. Oh wow. Dulu sarangnya hati gini tuh ya. Sekarang Sekarang dipersimpel ya. wis jadi kayak gini. Jempol-jempolan wis Terobosan baru itu. gara-gara Korea tok jadi. Menurutmu Korea itu gimana? Maksudnya kayak budaya Korea itu gimana? Kamu pernah ke Korea? Atau masih kayak pernah ke Korea atau pengen ke Korea atau? Aku pernah belajar bahasa Korea. Oh iya? Iya. Karena waktu itu tapi udah jauh banget telepon banget. Jauh. Waktu SMP. Budal tapi nggak sih dos. Jauh terus nggak jadi. Nggak jadi balik reverse. Ya waktu SMP pernah belajar bahasa Korea. Lumayan masih, cuma ya nggak ada hasil apa-apa. Karena tapi itu udah ngetren. Loh, kan Korea kan selalu ngetren. Dari aku SD pun aku sudah tahu Koreaan. K-pop atau K-pop. K-popnya. Iya. Tapi waktu itu aku belajar bukan gara-gara K-pop doang. Tapi emang kepingin. Karena aku kan kayak asik nih belajar bahasa baru apa ya, Korea. Soalnya kan Korea kan nggak pakai huruf toh. Kan mereka ada aksaranya sendiri. Sama kayak Jepang. Kenapa nggak Jepang? Iya kayak gitu. Jepang lebih ribet kan lebih banyak ininya. Aksaranya terus pokoknya ada macam-macam kan. Kenapa nggak Thailand? Thailand kan juga ada aksaranya. Itu ini aksara Jawa. Nanti belajar aksara Jawa. Oh. Tapi ya lumayan bagus sih karena kayak sesuatu yang baru, jadi kayak aku bisa bahasa Korea gitu, dan aku sama temanku sama-sama belajar bahasa Korea. Nah yang kita manfaatkan dari aksara Korea itu, kita kalau komunikasi kayak ngerasain orang terus nge-share jawaban itu tulisnya pakai bahasa Korea tapi tulisannya Indonesia, paham nggak? Hah? Lah ya apa itu sih? Bentar, misalnya kayak annyeonghaseyo gitu, ANYON gitu. Bukan. Kayak kita mau nulis apa ya? Apa kabar? Gak pakai huruf apa, tapi pakai aksara Korea. Kayak Bono Coroko gitu. Iya. Kayak gitu. Berarti kamu hafal banget. Kayak bisa baca juga, nulis juga bisa gitu. Makanya kayak dulu manfaatnya buat itu. Cukup licik. Jadi kayak kalau misalnya apa ini nyoret-nyoret apa ini? Lirik lagu BTS, EXO. Jadi gitu ya Bu. Nah itu sudah enggak Bu, sudah lulus. Oh, kalau tahu Korea tuh taunya ya K-pop sih. Iya, apa K-pop? Drakor zaman dulu belum segitunya. Soalnya zamanku dulu tahu Korea itu ya Big Bang, SNSD, terus apa namanya? Belum ada Red Velvet. Belum ada Red Velvet, SNSD, 2NE1, terus 4 Minute. Oh iya. Terus Don Basinki. Kan tahu kan ya? Itu adalah era-era K-pop di mana masih skillful. Skillful. Ya, maksudnya bukan berarti sekarang nggak skillful ya, cuman mungkin karena dulu dari situ akhirnya K-pop itu mulai mentraini yang lain-lain supaya menjadi lebih skillful. Tapi tapi respect sih aku sama K-pop itu. Tahu nggak sih kayak apa dari G-Dragon konser, terus ada yang di sana yang anak-anak Gen Z juga konser, itu mereka tuh bener-bener sungkem loh kayak kayak iya. Dan itu zaman G-Dragon itu zaman-zamanku pertama kali tahu K-pop. Jadi ya kan seumuran kan, 88 juga kan. Temen mainku dulu. Oh, ini ya, kelereng. Enggak. Dulu main kelereng. Kelereng seo. Main apa namanya? Pate lele. Enggak tahu kan pate lele kan. Di sana enggak ada lele. Pate lele. Pate lele Mida. Oh, kalau apa namanya? Drama Korea itu belum terlalu sih kayak. Soalnya mungkin soalnya belum masuk maksudnya. Kalau sekarang kan era digital, jadi mungkin banyak lebih gampang masuk. Iya, trendingnya. Awal-awal kan zamanku tuh dulu sing booming ya Running Man. Iya, variety show. Iya, itu kan Mnet toh, dari Mnet terus jadi. Sekarang kok itu Running Man. Nah, itu kan ada aplikasinya. Jadi kayak jadi tahu. Sekarang kan sudah banyak bukan sosial media, mesti kayak platform toh, kayak View lah, apalah. Jadi di situ orang bisa durinya Korea. Iya. Itu sih. Beda sih. Kan kalau sekarang kan segampang itu, kadang kan sampai ada yang kayak
aplikasi khusus buat idol-idolnya doang. Oh iya? Ya kayak namanya Weverse gitu. Jadi kayak fansnya bisa interaksi, idolnya bisa interaksi sama fansnya kayak gitu-gitu. Kayak bisa dinotis. Terus ada juga aplikasi itu anggapannya kayak Koko tuh ngechatan sama idolnya. Gak lah, Loh, pasti pak bujuan lah. Masa ini maksudnya emang beneran idolnya ngirim kayak chat gitu. Tapi ngirimnya ya anggapannya kayak langsung broadcast all. Tapi kan kalau dari POV fansnya kan ya cuma kayak room chat spesial kayak BC Dewean gitu. aku bayangin kayak situ. Aku dibalas. Aduh, padahal saya ngirim itu admin nih. Nah, kayak Admin nih kayak ditanya. Siapa misalnya jenenge Panseo kayak gini gak kirim ya? Ya, nih kirim. Wes terus sing terima seneng kirim. Kayak gak bisa tidur aku dibalas ini padahal aku sing ngirim admin. manajer Dewe. Jangan ya guys ya. Admin datang. Se-Korea itu dah, mesti bukan apa ya? Lek aku sing tahu iku K-pop sih. Jadi anak-anak yang fans banget itu bisa sampai sebegitunya dah. Iya dah. Aku Iya tahu Pak, sih. pasti gak sih? Kayak mereka loh sampai beli lightstick, beli album, terus tiket konser mau berapapun dijabanin, dibeli Kalau itu wajar. Itu terjadi di semua era. semua jenis musik, misal kayak tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Kayak aku tentunya aku bukan tipikal sing kayak wah aku pengen nonton konser apa gitu. Enggak, tapi kan ada orang sing misalnya dia mau nonton konsernya apa misalnya apa Linkin Park gitu. Oh. Dia beli Bela merchandise nih. apa gitu-gitu. Gak usah gitu. Wong Indonesia sendiri aja nonton konser slang. Wah. Bendera slang. Ya, itu mau bendera slang. Mm-mm. Kalau di sini tuh lebih kayak gitu sih. Aku tuh lebih penasaran kayak Gen Z itu seperti apa sih ambek Korea. Soalnya setauku itu mereka kayak bukan edik ya. Lebih Kayak suka gitu. apa ya? Garis keras. Iya loh. Sing Iya sih. yang K-pop itu loh. Jadi kayak misalnya kayak idol. Apa? Padahal kalau hubungannya sama dia ya. Iya, idolnya pun ya belum tahu dia hidup. Iya. Idolnya gak ada dia hidup. Kayak bela idol, kayak bela Tuhan sumpah. Iya, jadi kayak deh apa ya? Sih kapan lalu ada berita sing apa lah istilahnya kayak boy group pokoknya. Heeh. Dek itu kenapa gitu masalah gitu. Dek itu kayak Skandal ya. nggak tahu skandal atau apa gitu. Itu kayak bener-bener kayak duh apa ya dek kepikiran apa nanti ini apa ya apa. Opaku kasihan. Padahal dek lu gak Opamu ya? ayo gak peduli Mbekku. Apakah itu cuman berlaku di Gen Z atau aku nggak tahu sih milenial setauku teman-temanku nggak ada sing sampai sebegitunya lek nonton konser apa iya karena di usia-usia yang istilahnya sudah lah mapan lah udah bisa cari uang sendiri Iya, apa iya. dan yang mau nonton konser pun kadang-kadang yang beli lightstick apa gitu which is normal lah karena di semua konser-konser musik kayak gitu cuman ada beberapa sih apa ya sampai menuhankan itu loh itu Iya, sih itu tapi kayak gak Gen Z tau kayak ini deh apa. Jadi anggapannya kayak setiap orang tuh pasti ada fasenya. Tapi bukan bisa aja faseku di umur belasan. Tapi bisa aja ada juga yang fasenya di umur 30-an gitu. Dan saya pasti ada fase-fase yang kayak merasa opaku ini terbaik kayak gitu. Kayak opaku Tuhanku kayak gitu. bias nggak sih mesti mereka nyebutnya bias nggak sih Loh, bias itu kan favorit. oh beda Iya, bias itu kan kayak member favorit gitu toh. oh tapi kayak biasku misalnya Jongkook gitu biasku Iya ya gitu. berarti kan dia ngefans sama dia ngefans Ya. sama dia Bias itu cuma ya sudah sekedar biasa aja ya kayak kan misalnya New Jeans Face bias itu kan Minji ya jadi ya sudah kayak favoritku dari 5 orang ini ya Minji kayak gitu nggak yang kayak berarti semuanya jelek enggak dong soalnya cakep dong gak dibawa kemana-mana loh ini gak ada ngomong apa ya Minji sudah bubar biasku. juga Wah Iya, bener, iya lagi dia sudah deh, bubar kayak juga. gue lagi kata wae New Jeans. Nah kayak gitu-gitu loh itu pasti kayak si fans-fansnya kayak ikut-ikutan kacau aja enggak Yope bisa ya ada yang kayak nggak mood makan kayak gitu kayak ya sih parah sih lah tapi kayak somehow ya pasti gitu-gitu kan karena mereka merasa oh ini loh bahagia aku satu-satunya ada di mereka kayak gitu. kalau ya mungkin karena kayak wave-nya terlalu kenceng ya jadi kayak lingkungannya juga jadi kayak supportnya itu banyak maksudnya Iya, bukan iya, supportnya banyak sih lebih kayak teman-temannya banyak kayak aku yang pernah denger itu di Twitter itu kayak pernah ngeledek BTS gitu terus dia diserang sama ARMY
jambu. Sengeri iku guys. Netizen ini army lagi. Iya lagi army, aduh di Twitter itu kok, aduh itu kayak aplikasi kandang monyet serius. Orang-orang bilang TikTok kandang monyet, kayak Twitter tuh lebih kandang monyet deh. Mereka tuh kayak orangnya sualti kabeh, apalagi kayak K-pop, kayak fan war. Jadi ya kayak Fan war war. antara fans gitu. Sing defend nih lo gak ngurus. Iya makanya kayak bahkan tuh ada orang tuh sampai ngomong, orang idol kalian aja temenan, kok fansnya malah berantem, tau nggak kayak Iya. itu buang tenaga buat orang sing bahkan nggak peduli sama kalian. Kayak mereka tuh peduli sama kalian dan mereka dapat duit. Gimana Indonesia bisa maju kalau kayak gitu? Makanya gitu pun aja. Stop guys. Pas Stop peduli hal-hal yang gak harus dipedulikan guys. hal-hal yang panas. Iya gak sih? Guys sadar. Duh, aku ngefans. Aku orangnya suka. Mesti ngefans sesuatu kayak misal terlebih kalau cowok itu lebih ke Big Bang kayak gitu. Aku ya ngefans kayak suaranya enak. Nah, ya, terus karyanya kan. kayak Taeyang. Aku suka sama Taeyang. Aku keren deh. Orang ini seumuran udah kiprahnya udah lama tapi hasil karyanya juga masih bagus dan lain-lain masih dan nggak sebegitunya juga kayak aku harus pakai topi kayak Taeyang enggak sih. Aku pakai topi aku Taeyang. Enggak sih, aku nggak sebegitunya sih. Kayak cewek-ceweknya juga yang ngefans. Paling pol ya karena mereka cantik ya. Paling pol tak jadiin wallpaper. Udah, itu pun dulu zaman kayak zaman SNSD itu. Karena aku ngefans sama Tiffany tuh. Iya. Tiffany terus lama-lama operasi akhirnya aku ilfil. Iya, jadi kayak lagi bukan Tiffany yang awal. Iya, ilfil. Nah, itu juga mempengaruhi nggak sih zaman sekarang itu operasi. Terus sekarang loh kayak tahu ya, aslinya tuh operasi kan udah hal lumrah banget toh di K-pop. Maksudnya di dunia Korea lah, dengan K-pop bangetnya sih. Korea entertainment kan kayak benar-benar ya udah kayak itu benar-benar normal things kalau idolnya, artisnya, aktornya siapapun itu ngelakuin operasi gitu kan. Cuma ya kayak fansnya aja saya kayak denial kayak ngomong apa? Look at my idols foto masa kecilnya kayak gitu-gitu. Kayak mereka ngomong yang wah ini loh diet puber bukan oplas. Padahal aja ketok kayak Indomie mesek ngono-ngono mancung. Mana ada puber. Lek badan oke, masih bisa. Iya, lek badan. Masih bisa lah, tapi lek muka aku nggak bisa dibohongin nggak sih? Iya. Contoh deh. Aku dulu itu suka sama Taeyeon juga. Taeyeon itu suaranya enak tuh. Iya. Confirm. Jessica Taeyeon, SNSD. Maaf guys, rekomendasinya cukup lama tapi ya itu zamanku. Jadi ya ngono lah. Nah, ketika itu Jessica itu kayak tiba-tiba kayak berubah loh. Kok gini sih? Taeyeon sudah masih oke lah normal gini. Suwe-suwe ya berubah juga sekarang. Lama-lama ya mukanya kok kalau bandingin foto dari dulu sama sekarang nggak beda jauh. Iya. Puber kan dia umur 30 juga orang mungkin puber kok. Berarti orang-orang bilangnya perawatan. Enggak lah, perawatan beda. Maksudnya perawatan mungkin ditarik. Kayak mungkin nggak kelihatan. Gak yang signifikan banget langsung kayak. Aku nggak tahu sih bedoy apa sih? Mesti ini cewek ya, aku tanya cewek. Apakah itu jadi things yang pernah kamu pikirin juga sebagai Gen Z mungkin kayak mungkin kalau narik itu kan kayak istilahnya narik cash. Bukan loh. Narik tambang. narik muka. Jadi kayak misalnya kayak supaya nggak kelihatan tua gitu loh. Kayak ditarik benang. Botox gitu. Nah, itu beda nggak sama oplas? Beda dong. Tapi tanam benang, jadi kayak hidungnya nggak mancung terus ditanam benang jadi mancung. Oh, sama berarti. Ya yang cewek loh badan. Aku nggak tahu. Kalau aku nyebutnya sama karena itu operasi, tapi nggak tidak merubah diri, tahu nggak sih? Bukan sing operasi sampai pakai tulang iga, plastik apa gitu kan? Nggak merubah jati dirimu gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalnya kalau aku umur 50 atau 45 aku sudah mulai berkerut terus ditarik kan untuk mempercantik diri tuh. Tapi kalau misalnya ya bukan tidak merubah takdir yo. Ya apa ngomongnya? Bahasa yang pas itu apa tidak merubah struktur wajah yang misal kayak hidung. Oh, sing misalnya dari pesek jadi mancung. Iya, gitu. sing lebih sering aku lihat itu dagu gitu kayak. Jadi V. Jadi luancip gitu. Iya. Ini drop. Bisa ini loh, buat buka minuman loh.
Langsung Kayak buka minuman kaleng saya sarden gitu. hebat mulu bisa. Iya, maksudnya apakah itu is the thing gitu loh. Karena memang Korea kalau aku sih denger-denger ya, oh apa itu bisa jadi kayak hadiah ulang tahun. Itu hal yang biasa di Korea Oh iya 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 katanya. iya Ya. iya. Tapi kalau aku ngobrol sama temenku yang Korea yang which is usiaku atasku lah 40-an dia, Heeh. ya enggak juga. Maksudnya enggak juga itu maksudnya tergantung orangnya. Kembali lagi tergantung orangnya. Tergantung. Tapi kalau memang kamu bisnisnya di area itu, pasti yang memaksa kamu untuk berubah itu katanya ya manajemennya, Lingkungannya bukan orang yang bukan nguruskan. karena banyak kok yang natural Beauty. yang benar-benar itu cantik. Aku masuk akal sih, terus aku ngomong, kamu tahu apa sih jenenge kok aku lupa tiba-tiba, bukan Song Hye Kyo, siapa lagi ya? Park Shin Hye. Oh Park Shin Ya, Hye. Park Shin Hye kan Dia itu cantik cantik toh, banget, walaupun dia cantik nggak banget. operasi kan udah Mutlak gitu cantiknya itu. gitu. Yes. Jisoo. Oh, ya sih. Itu banyak kok tapi hasilnya yang cantik dari kita tuh ada. Cuma kan ya pasti sama agensinya tetap ada yang dibenerin lah. Nggak Iya, mungkin. kayak Minji, aduh, gue cantik padahal. Iya. Apa yang berubah yuk? Hidungnya nggak. Tapi dulu wes muncul padahal. Iya, Sih. aku dulu juga suka Minji. Wih cantik ya gini-gini, wih nari enak gini-gini. Terus Iya. loh kok berubah dong ya? Ganti aja. Ganti jari. Jadi cocok. Slide. Ganti. Slide kiri, Sama slide kayak kanan. Karino. Karina kan juga. Itu beda pol ya. Iya. Itu Karina kan kayak beda banget. CCJ itu. Kan saya banyak yang ganti mahal dari awal. Iya dah. Aku dulu ngefans sama Karina, tapi ketika keluar foto-foto yang dulu-dulunya itu kayak oke, aku gitu. Sekarang ke Yeji aja deh. Yeji. Yeji itu narinya enak sih dari Iya. Ryujin itu juga. Kayak Ryujin itu kayak Misalnya ini masih sama sih menurutku. Loh iya, mukanya itu standar SNI gitu, standar nasional Indonesia. Dia jalan-jalan nang PTC, Iya. gawe kata pendek kok cici Kayak ngono kayak gak ngerti lah iku. Tete Bandung gitu. Idol paling gitu. Dia kan Iya. mukanya kayak oke lah gitu. Ya itu udah ketukar tuh sama siapa itu yang ketukar di Indonesia yang asli kayak Korea. Ketukar Ryujin. Iya. Dan itu akhirnya jadi itu gak sih? Kayak aku tuh punya murid juga, akhirnya girl group itu naik lagi di sini. Lagi ini apa hype lagi. Iya, dan murid itu akhirnya kayak dia privat sama aku, nari latihan gitu. Dulu muridku SMP, terus akhirnya dia tergabung sama grup girl group namanya Papillon. Pernah denger nggak? Nggak tahu Indonesia Papillon. Jadi 3 itu orang Indonesia, 2 itu 1 Thailand, 1 US. Tapi kayaknya aku nggak tahu sih. Yang aku lihat gitu. Terus kapan dari nongol di lapor Pak. Oh. Dibilang sama lapor Pak. Iya. Terus. Dan itu anak muridku ini humble banget sih. Maksudnya dia tetap biasanya kayak gitu kan kayak. Jadi kayak sombong. Nah, ini enggak humble banget. Bahkan dia waktu kemarin Desember pulang itu mau nari. Aku mau latihan nari. Gitu. Loh padahal dia ya di sana ya juga latihan nari toh. Ya tapi during kemarin tuh holiday toh. Dia pulang Desember kemarin loh. Itu pulang terus dia mau ngajak ketemu mau nari gitu. Oh nice. Namanya Angel. Keep going Angel. Semangat. Angel. Oh Angel Tan. Iya. Oh iya tahu. Tapi dia punya IG satu lagi namanya Papillon Angel atau apa aku lupa. Oh. Dia punya 2 akun Instagram. Pretty dia, super pretty. Iya dan itu dari dari SMP. Oh. Dari SMP itu udah mukanya tuh udah aku juga kaget dia kok ngedance gitu loh. Kan mending model aja deh. Iya, bisa tahu kan dia model. Tapi dia improve, dia bisa dance sekarang. Angel. Pretty. Dia bisa ngedance di pelapor Pak apa gitu, dia ngomong aku udah bisa sekarang berdiri. Dan itu dia waktu mau audisi itu dia latihan sama aku. Ya pacarnya dari Koko. Iya, jadi kan harus submit toh, submit sesuatu terus submitnya video Koko. Koko videoku toh. Enggak, aku ngajarin dia. Terus dia kepilih jadi dari berapa gitu dan ya aku langsung wah, aku tidak menyangka. Tapi dia suaranya enak. Iya. Dia suaranya enak. Kalau dia mungkin suaranya dia lebih ke lead singer mungkin ya. Apa ya sebutannya? Iya, lead vokal, lead dancer, gitu. Ya itu. Nice, keren ya. Semoga orang-orang Indonesia makin banyak yang bisa kayak
go internasional sampai Korea kan sudah ada kan. Ada tuh kan Iya, tapi aku nggak tahu Carmen. namanya sih. Iya. Carmen Heart to Heart itu sing SM. Oh, loh, ada lagi toh sing dibully nggak sih? Oh, Vanessa itu ta. Kamu lah, Iyo. kan dari Indonesia. Vanessa. Iyo, karena Vanessa, bukan Vanessa. Iya nggak sih? Kayak dibully gitu nggak sih? Kesak loh, Pak. Iya, soalnya kayak kebelet pengen jadi K-pop idol gitu loh. Oh ya, mungkin lah kayak mimpi-mimpi bocah-bocah pelengar itu lah pengennya yang kayak Instan. pengen aku mau jadi K-pop idol, aku pengen jadi K-pop idol kayak pengen Korea-Koreaan. Instan. Gen Z, instan. Hey, Relate nggak? hey, tidak Iya. begitu. Iya, aku setuju sih itu. Soalnya kalau menurut milenial ya kayak beberapa even dance pun juga sama toh. Jadi kayak mereka lebih melihatnya itu kayak hasil jadinya. Padahal mereka kayak contoh Blackpink aja trainee dari umur piro, Pak. Iya, dari masih bocil-bocil. Iya. Semua lah Masih kayak umbelan giginya lepas gitu. Si trainee. si nggak mini set belum pakai sport bra mana sekarang kan pakai sport bra dulu masih pakai mini set terus trainee sekarang pasti kayak orang-orang lihat hasil jadinya tiba-tiba kayak aku mau jadi ini. Kayak gak bisa Capek deh. guys, butuh waktu yang lama banget. Oh my god. Itu kadang susah buat nyadarin ke bocil-bocil ke orang-orang. Ya PR-nya mungkin ya Alpha mungkin mulai ngelihat ke situ. Kayak mikir aku mau kayak gini lah, bisa nggak ya langsung gitu. Tapi kayak nggak sadar diri. Yes, diambil yang bagus-bagus lah mungkin ya guys, diambil sing api-api lah. Positifnya lah. K-wave apa kalau menurutku milenial sendiri aku pribadi ngelihat itu sebagai apa ya, aku berharap Indonesia itu bisa seperti Korea. Kenapa? Karena mereka itu menghargai seni sebegitunya, karena devisa negara Korea itu paling besar kan dari Seni. entertainnya mereka. Iya, dari musik, dari dance, dari drama, film gitu loh. Dan itu benar-benar kayak itu bagus pol sih, itu bagus pol. Ketimbang fokus di bola terus, sepak bola. Iya, ketimbang kalian bikin karya lah, ketimbang kalian terlalu ngefans, jadinya kayak apa ya, kayak jadi kayak padahal bisa berkarya juga aslinya, iya, set of ngefans doang. Gitu. Kayak ikut lomba-lomba K-pop itu menurutku cukup berkarya sih. Maksudnya kayak akhirnya kamu ngefans itu tidak sia-sia, nggak kayak cuma menghasilkan sesuatu kan. Daripada kamu ngefans bla tapi akhirnya cuma jadi netizen yang barbar. Iyo, sayang loh. Hate comment gitu. Mending ya kayak ikut dancecom, belajar make up idol apa. Oh asli sih, make up, kostum terutama. Itu berniat, itu art sih. Dan Indonesia pun sudah mulai kayak mengadopsi beberapa drama Korea, dibikin yang versi Indonesianya juga. Walaupun ada sing kurang ya. Enggak agak sih kayaknya.